Sonjaya, ia mengatakan Pak Sony menyatakan siap menjadi justice kolaborator. Tekad ini sudah dituangkan dalam BAP di Kejaksaan. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Deyang akan langsung memperbaiki tata kelola MBG di bawah kepemimpinannya pasca kasus dugaan korupsi yang menjerat Dadan Hindayana dan 2 mantan wakil kepala BGN. Langkah pertama yaitu dengan melakukan efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas dari MBG. Efisiensi anggaran. Kami concern, hal pertama yang kami lakukan adalah untuk melakukan efisiensi anggaran sehingga meskipun sekarang sudah dipotong tinggal 268. Kami berharap masih bisa menurunkan lagi, namun tidak mengurangi sasaran. Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Saudara, dugaan korupsi yang menyeret pejabat di Badan Gizi Nasional termasuk nama Dadan Hindayana, mantan kepala BGN, ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tata kelola anggaran negara. Apakah efisiensi anggaran yang diusung oleh kepala BGN Nani S. Deyang ini bisa meminimkan celah korupsi di masa mendatang? Lalu bagaimana memastikan efisiensi tidak sekedar menjadi penghematan di atas kertas saja, serta bagaimana pula dengan bentuk pengawasannya, terutama soal kualitas program makan bergizi gratis ini jika benar efisiensi anggaran diberlakukan. Kita akan membahasnya bersama Batra Bano, juru bicara Partai Gerindra. Mas Batra, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Dan hadir juga ada Danang Widyoko, Sekjen Transparency International Indonesia. Mas Danang, selamat sore. Selamat sore, Audrey. Saya mau ke Mas Batra dulu. Mas Batra, tadi Kepala BGN yang baru menyebut bahwa akan ada efisiensi anggaran, tapi tidak merusak kualitas dari MBG. Emangnya ini bisa menjamin atau satu-satunya jaminan bahwa dengan efisiensi anggaran MBG, maka tidak ada lagi nih praktik-praktik dugaan korupsi di sana? Ya, ini kan program strategis Presiden Prabowo Subianto dan memang ini adalah program yang cakupannya sangat luas karena target pemanfaatannya kan kurang lebih sekitar 82 juta penerima manfaat. Nah, maka dari itu tentu juga membutuhkan anggaran yang sangat besar karena targetnya memang sangat banyak juga penerima manfaatnya, mulai dari anak sekolah, terus balita, terus kemudian juga ibu hamil. Dan ini adalah program yang menurut hemat kami sangat bagus ya, tujuannya sangat mulia ya, karena untuk bagaimana agar anak-anak kita di masa yang akan datang kualitas sumber daya manusianya bisa diperbaiki, terus kemudian juga kualitas gizinya juga bisa diperbaiki, dan pada saatnya nanti insya Allah Indonesia di masa-masa yang akan datang akan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo. Nah, tentu dengan itu semua maka pastilah menggunakan anggaran yang begitu banyak, tetapi berdasarkan evaluasi yang diterima oleh Pak Prabowo dengan kejadian beberapa hari terakhir ini dan selama kurang lebih 1,5 tahun program MBG ini berjalan, Pak Prabowo juga mendapatkan banyak laporan-laporan terkait dengan dugaan penyelewengan, terutama terkait dengan pengelolaan BGN ini. Nah, maka dari itu, atas dasar itu kemudian Pak Prabowo mengambil sikap tegas memberhentikan Kepala BGN dan kedua wakilnya, dan kemarin juga terkait soal efisiensi anggaran itu kepada Kepala BGN yang baru sudah diinstruksikan ada beberapa hal instruksi Presiden. Yang pertama, tentu Presiden ingin agar ada refocusing anggaran. Kenapa? Karena anggaran yang besar ini kalau tidak tepat sasaran juga maka itu pasti terjadi, ada potensi terjadi celah penyelewengan. Maka dari itu Pak Prabowo pengennya bahwa program yang menggunakan anggaran yang sangat besar ini harus ada refocusing supaya lebih tepat sasaran. Misalnya apa yang tadinya mungkin hal-hal yang tidak penting ya, terutama misalnya kayak kemarin pengadaan motor, terus kaos kaki. Oke, kita belum sampai ke sana, Mas Batra. Saya balik lagi. Jadi artinya apakah ini hanya jalan satu-satunya jaminan bahwa tidak akan ada penyelewengan dana atau celah-celah korupsi dengan adanya efisiensi anggaran ini? Ya, tentu Pak Prabowo secara komprehensif melakukan evaluasi ya, misalnya tadi melibatkan
aparat kepolisian, terus kemudian kejaksaan, KPK, dan dalam pidato Pak Prabowo kemarin sangat tegas, Mbak, pada saat pengarahan bahwa apapun yang dibutuhkan oleh pihak penegak hukum untuk kemudian mengusut dugaan penyelewengan itu, maka beliau akan justru mensupport itu. Jadi Pak Prabowo sangat tegas, sangat berkomitmen untuk kemudian agar semua anggaran-anggaran yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, kepentingan orang banyak, mau tidak mau harus dikerjakan sesuai dengan aturan, harus dikerjakan dengan secara jujur, sehingga tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Yang kita lihat beberapa hari terakhir ini, saya pikir itu sesuatu yang sangat mengecewakan Pak Prabowo ya, karena dia menganggap bahwa ini adalah orang yang saya beri kepercayaan, tetapi malah kepercayaan yang diberikan itu justru tidak dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Dan ini juga warning bagi kementerian lembaga yang lain, bahwa jangan Anda jadi menteri Pak Prabowo, jadi kepala lembaga yang dipimpin oleh Pak Prabowo, terus mau bermain-main dengan program yang pro rakyat. Pertanyaan yang sama saya akan tunjukkan ke Mas Danang. Mas Danang, apakah dengan efisiensi anggaran MBG ini merupakan satu-satunya cara untuk mengembalikan kepercayaan atau trust publik lagi? Bukan itu masalahnya dan bukan itu solusinya menurut saya. Ya. Kenapa? Bukan itu masalahnya dan bukan itu juga solusinya. Kenapa Anda berpikir seperti itu, Mas Danang? Ini udah tidak akan menyelesaikan masalah efisiensi anggaran. Efisiensi anggaran itu keniscayaan karena APBN kita sudah nggak kuat lagi gitu kan. Jadi ini yang pertama menurut saya itu momentum lah untuk berbenah ya. Jadi program ini program yang tidak realistis gitu. Kita sepakat tentu banyak saudara kita anak-anak yang membutuhkan. Gak realistisnya di mana emang Mas Danang? Karena itu membutuhkan anggaran yang besar, mengambil anggaran yang besar gitu ya. Dan karena saking besarnya lalu kemudian itu bisa kemarin dihambur-hamburkan untuk berbagai pengadaan yang tidak perlu gitu ya. Ini yang menurut saya itu. Jadi mestinya ini seperti saran. Jadi menurut saya pertama adalah dengarkan saran dari para akademisi, dari teman-teman aktivis gitu ya. Jadi dari media gitu ya. Di mana masalahnya? Jadi bukan efisiensi, tapi pertama buka dulu feedback gitu ya. Buka feedback, dengarkan saran dan kritik dari luar yang mengamati program ini. Kemudian yang kedua, tadi kan disinggung juga misalnya ada dugaan. Kita belum tahu persis ya, tentu kita harus hormati proses hukumnya. Kita lihat dulu nanti kira-kira dakwaan jaksa seperti apa. Tetapi kan dari informasi selain pengadaan kan sempat disinggung juga jual beli titik SPPG atau afiliasi dengan SPPG. Kira-kira seperti, kalau saya tidak salah ya, karena kita mesti menunggu data resminya dari kejaksaan atau proses peradilannya. Tetapi akar masalahnya adalah konflik kepentingan. Bagaimana konflik kepentingan ini diatur di BGN. Ini yang tidak pernah berapa kali kami sampaikan ya teman-teman. TS sendiri pernah menyampaikan laporan, kemudian beberapa teman lain juga pernah menyampaikan laporan. Selios melakukan beberapa survei, jawabannya anti asing. Jadi tidak. Maksudnya konflik kepentingannya ini Mas Danang? Responnya tidak yang kami harapkan. Responnya justru menyalahkan yang memberikan kritik, justru di situ masalahnya gitu ya. Sehingga karena tidak mau mendengar, akhirnya kejadianlah persoalan hukum seperti sekarang ini gitu. Jadi konflik kepentingan yang dimaksud Mas Danang ini terletaknya di mana? Tadi kan kata Mas Batra ini sebenarnya tujuannya mulia awalnya. Oh benar, tujuannya mulia, tetapi itu kan pelaksananya itu manusia biasa yang punya kepentingan, punya keinginan gitu ya, dan termasuk juga kepentingan ekonomi, kepentingan politik. Oleh karena itu dibuka semuanya aja. Jadi SPPG itu di mana saja, pemiliknya siapa, yayasannya itu siapa yang punya, itu mesti dibuka semuanya gitu ya. Karena saya khawatir juga ini, jangan-jangan kalau yang bermasalah lalu kemudian yayasan milik petinggi Gerindra, nih Bang Batra nanti nggak bisa apa-apa, harus diam gitu kan. Kalau kemudian yang bermasalah itu milik petinggi Polri atau TNI, saya nggak yakin juga Bang Batra sanggup berkomentar gitu kan. Oleh karena itu kemudian kita tahu nih masalahnya banyak nih. Buka saja itu informasi tentang SPPG. Yang mendapatkan kontrak SPPG ini siapa-siapa saja, yayasan apa saja, lokasinya di mana gitu ya. Menurut saya transparansi itu dari awal dan dari dulu selalu disampaikan, transparansi itu adalah sebetulnya kebijakan yang efektif untuk mencegah korupsi. Jadi jawabannya adalah konflik kepentingan, transparansi, bukan efisiensi. Oke, kalau Mas Danang dapat informasi
sebelum nanti saya tanya ke Mas Batra, yang Anda dapatkan informasi sebenarnya dapur-dapur SPPG ini siapa aja sih pemilik di belakangnya? Tidak banyak yang bisa diketahui karena saya yang membaca di laporan teman-teman ICW tahun lalu itu kan ada teman-teman partai gitu ya, teman-temannya Mas Batra juga ada di situ, lalu dari Polri juga ada, cuma kita belum tahu Polri yang mana. Kan berulang kali secara terbuka Pak Prabowo malah menyatakan terima kasih Polri membantu gitu dan TNI membantu, tapi TNI yang mana atau Polri yang mana kita juga belum tahu, badan hukumnya mana kita belum tahu juga gitu ya. Apakah ada di antara mereka yang menyebabkan keracunan misalnya, kita kan belum tahu juga kemarin. Oke. Nah, itu menurut saya ini, dan kasus yang diungkap ini kan sebetulnya ini pendukung. Jadi bukan bisnis utamanya atau program utama PGN ini. Yang terungkap ini kan seperti pengadaan motor, kaos kaki, tablet, dan perangkat IT. Ini kan sebenarnya pendukung PGN-nya. Sementara program PGN-nya, saya khawatir ini justru tidak tersentuh sama sekali, gitu ya. Oke. Justru menurut saya kalau penegakan hukum serius dilanjutkan, bukan cuma ini perangkat pendukungnya nih, baru berapa 4 triliun atau berapa, sementara program utamanya belum tersentuh ini. Berbicara soal tadi adanya dugaan konflik kepentingan, Mas Batra, ada yang jangan-jangan ada terafiliasi dengan partai politik, ada aparat juga yang berada di balik belakangnya. Nah, ini gimana caranya kemudian meminta transparansi, karena efisiensi ini bukan satu-satunya cara untuk memperbaiki tata kelola MBG. Justru tadi transparansi yang diminta masyarakat. Justru Pak Prabowo dengan pidato kemarin sangat tegas ya. Kalau kita berbicara soal transparansi, bahkan beliau langsung melibatkan para penegak hukum, dan kami jujur aja sebagai anggota DPR RI dari Partai Gerindra, semenjak program ini berjalan, kami selalu dipanggil sama Pak Prabowo, diingatkan untuk turun ke lapangan. Contoh kecil misalnya, ini selalu saya berulang-ulang karena saya seringkali begitu berkunjung ke fungsi pengawasan, dan selain itu juga kami Gerindra ditugasi untuk mengawasi semua program-program MBG ini. Karena kenapa? Atas dasar laporan-laporan yang selama ini berkembang. Artinya apa? Pak Prabowo tidak menutup mata dari setiap laporan-laporan masyarakat yang disampaikan. Dan yang kedua, Pak Prabowo juga melibatkan penegak hukum. Buktinya Pak Prabowo transparan. Kalau misalnya Pak Prabowo tidak melakukan, ya, apa yang menjadi masukan-masukan baik dari DPR, baik dari publik, begitupun dengan lintas kementerian lembaga, terus kemudian beliau mengambil kesimpulan kemarin pada saatnya beliau harus memberhentikan kepala BGN itu artinya kan pemerintah punya report tersendiri juga terhadap BGN ini dan program MBG sampai ke bawah ini. Kalau beliau tidak melakukan report itu, tentu dia nggak tahu permasalahannya bahwa ada tata kelola yang tidak tepat selama ini. Nah, kalau gitu berkaitan dengan tata kelola, sebenarnya apa tata kelola yang kemudian Pak Prabowo ini menerima reportnya, dan apakah kalau misalnya ada terafiliasi dengan partai politik itu kemudian juga berani partai Anda juga menindak tegas begitu? Usai jeda ya Mas Batra dan Mas Danang, nanti usai jeda tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam, kami akan lanjutkan informasi untuk Anda. Aku Viva begitu murni, jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukkan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Double agent, double action. Ribet amat. Batuk nggak berhenti. Ada bodrek batuk double action. Batuk kering, berdahak. Bodrek batuk double action. Beda batuknya, satu solusinya. Dengan double action formula, redakan batuk kering, batuk berdahak, nggak ribet, terus menangkan harimu. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Saat aktivitas padat, saatnya level up. Minum Hemaviton Action Immune Up. Immune Up formula dengan buffer vitamin C, D3, zinc, dan ginseng ekstrak. Bantu jaga daya tahan tubuh,
siap taklukkan hari. Jangan sampai drop dong. Minum Hemaviton Action Imun Up 1 kali sehari. Ready, action lagi. Baru Hemaviton Action Energy Drink. Energi gue untuk siap action. Saat ada tantangan lebih, ini waktunya challenge your action. Hemaviton Action Imun Up. Hemaviton Action Energy Drink. Inilah pemenang kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva. Pemenang umroh Agustin, Ganjar, dan Sri. Pemenang TV, kulkas, dan produk elektronik lainnya. Serta miliaran uang tunai. Aku Viva, murni pasti sejuknya dari Wings Food. Melanjutkan pertanyaan saya sebelumnya, Mas Batra, kalau memang benar ada partai politik yang bergerak di belakangnya, kemudian juga ada aparatur begitu. Nah, pertanyaannya, Anda yang ditugaskan oleh Pak Prabowo untuk menindak, mengevaluasi dan melihat ya ada bentuk penyimpangan seperti apa di lapangan. Pertanyaannya, apakah Partai Gerindra berani untuk menindak itu? Ini kalau kita lihat ya, Pak Prabowo ini seringkali berpidato soal bagaimana penegakan hukum. Tapi sebagian pihak ragu terhadap pidato Pak Prabowo. Sering beliau dicibir, ini omon-omon. Tapi faktanya hari ini kita lihat ya, mungkin sepanjang sejarah dalam penegakan hukum, ini yang paling terbanyak dan paling tercepat. Kita saksikan misalnya Jaksa Agung menindak para pengusaha-pengusaha yang dianggap selama ini pengemplang pajak, terus kemudian under invoicing yang selama ini dianggap bahwa tidak sesuai dengan pembayaran pajaknya dengan jumlah yang mereka penghasilan mereka. Sepanjang sejarah kita lihat penegakan hukum kita, mungkin ini yang paling banyak dan paling cepat. Artinya apa? Pak Prabowo tidak hanya sekedar mengucapkan, beliau selain mengucapkan dilaksanakan juga di lapangan. Nah, terkait soal MBG ini, Mbak, ini program MBG ini program yang sangat mulia, sangat bagus. Target penerima manfaatnya ada 82 juta orang. Tentu membutuhkan SPPG, dapur-dapur yang banyak. Nah, kalau ada orang yang ingin berpartisipasi, siapapun itu, tanpa terkecuali, dalam rangka untuk membantu percepatan agar dapur-dapur itu bisa tersedia untuk kemudian supaya penerima manfaatnya makin banyak. Apa kita mau salahkan? Sementara mereka kalau niatnya baik, oke. Tapi kemudian kalau pelaksanaannya sebaliknya? Loh, memang niat yang jahat itu harus, maksudnya begini, program yang sangat bagus ini mau diganggu dengan niat jahat terus kemudian kita hentikan programnya. Apakah seperti itu? Ini ada orang mau berpartisipasi, apapun golongannya, pengusaha daerah, pengusaha pusat, ataupun ada barangkali mungkin ada yang terafiliasi dengan partai politik. Kita mau larang mereka. Yang tidak boleh itu adalah bagian yang misalnya terafiliasi itu, tetapi mereka tidak jujur pengelolaannya, mereka melakukan penyimpangan sebagaimana apa yang selama ini disampaikan oleh Pak Prabowo. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau mereka mau berpartisipasi membuat dapur, berpartisipasi untuk mempercepat penerima manfaat, bukankah itu sesuatu yang sangat artinya bagus? Berani untuk menindak ya kalau misalnya ada penyelewengan yang termasuk anggota parpol sekalipun. Ada penyelewengan, karena kan tuh ini kan Mbak, jujur aja ya, kadang mungkin ya mohon maaf ya, bukan saya mengklaim bahwa saya sering ke kampung-kampung karena saya sering ke daerah pemilihan. Kalau kita Mbak, kalau saya ke daerah pemilihan saya di sana di Sultra sana, ada di pulau-pulau, masih banyak anak-anak sekolah yang berangkat dari sekolah menggunakan perahu karena jarak sekolahnya jauh, terus kemudian dalam kondisi yang lapar. Sampai sekolah mana mungkin dia bisa konsen belajar. Masih banyak anak-anak kita karena situasi ekonominya mungkin tidak mampu. Itulah semua yang mendasari Pak Prabowo kenapa program ini dibuat. Karena Pak Prabowo tidak pengen lagi ada busung lapar, tidak boleh lagi ada misalnya anak-anak usia yang tidak semestinya usianya begitu, tapi kondisi fisiknya malah tidak mencerminkan dengan usia. Baik, Mas Danang, tadi kata Mas Batra bilang gak ada masalah kok ke siapapun misalnya mau membantu itu sangat mulia sekali, gak ada masalah mau anggota parpol, mau aparatur yang membantu karena tujuannya mulia untuk membantu anak-anak. Justru di situ masalahnya, masalah utamanya adalah mengasumsikan semua orang ini mau membantu dan punya niat baik gitu ya. Nah, itu akan jadi persoalan kalau yang punya niat baik ini kemudian bermasalah, dan pada akhirnya yang namanya manusia itu kan bukan cuma punya niat baik tapi juga punya kepentingan, dan SPPG pada akhirnya kan ini bisnis, pada akhirnya mencari untung gitu kan. Nah, seandainya tapi faktanya kan, mohon maaf boleh saya bantai nih. Silakan. Tapi faktanya kan hari ini banyak tuh yang ditindak. Sebelum Ibu Nani jadi kepala BGN, waktu beliau jadi wakil kepala BGN karena ditugasi oleh Pak Prabowo untuk rajin turun sidak-sidak, ada 1000 dapur lebih yang
ditutup portalnya tuh nggak bisa jalan, artinya apa? Selama ini penindakan dilakukan. Penindakan dilakukan, Mas Danang. Jauh sebelum peristiwa ini, penindakan sudah dilakukan dan itu berdasarkan arahan Pak Presiden. Tuh, penindakan dilakukan, Mas Danang. Jadi kurang apa lagi? Sanksi dibuka saja. Dibuka saja 1.000 itu di mana gitu kan? Siapa saja itu, yayasan apa saja yang kena sanksi? Karena kami nggak punya banyak informasi tentang itu. Ambil contoh begini nih, yang seandainya punya niat baik. Kalau niat baik kemudian udah ditutup katanya kata Mas Batra. Nah, apakah bisa Bang Batra bisa bicara? Kalau barangkali yayasan apa sebut ini? Yayasan Lasuardi Kendari yang ini ada Sayyid Kaimuddin dan Nur Alam, barangkali Bang Batra kenal dan bisa. Tetapi kalau kemudian yayasannya terafiliasi dengan Kementerian Pertahanan, ya mohon maaf, saya nggak yakin juga Bang Batra bisa gitu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah buka saja. Siapa yang disanksi itu buka siapa mana yayasannya, lokasinya mana saja, dan kemudian dibuka aja seleksi untuk yayasan, untuk SPPG atau katakanlah siapapun jadi berpartisipasi, kriterianya apa, dan dipublikasikan agar jelas semuanya, tidak ada perbedaan. Sebab kalau situasinya seperti ini yang kena sanksi kita tidak tahu gitu kan. Kemudian yang kena kasus ini hanya ketua dan sebagian wakil, sementara yang lainnya belum ada pemeriksaan, kita kan nggak yakin bahwa ini cukup fair pemeriksaan gitu. Jadi yang penting adalah transparan saja. Di wilayah mananya tidak transparan, Pak? Kalau tidak transparan, mungkin Pak Prabowo tidak akan menghentikan Pak Dadang. Kalau misalnya tidak dianggap transparan, kalau tidak transparan, mungkin Pak Prabowo tidak melibatkan aparat. Faktanya hari ini dilibatkan semuanya. KPK disuruh ke sana, BPKP disuruh untuk periksa. Mantan terus kepala BGN diganti juga. Mantan kepala BGN diganti juga. Artinya kan itu semua jadi agak repot ya. Kalau misalnya begini, kita memberi masukan hari ini, kita pengennya Pak Prabowo menindaklanjuti langsung besok, kan tidak seperti itu juga bernegara, kan ada mekanisme yang mesti dilakukan dengan baik. Karena mungkin ini kerasannya sudah bertahun-tahun. Anda perlu baca deh laporan-laporan masyarakat tentang BGN, tentang kritik-kritik tentang BGN, dibaca saja. Itu juga yang jadi problem, Pak. Kalau Bapak misalnya hari ini memberikan masukan, besok langsung mau ditindaklanjuti, kan nggak seperti itu. Atas dasar akumulasi laporan-laporan masyarakat itulah, kemudian Pak Prabowo mengambil tindakan yang tegas untuk memberhentikan kepala BGN dan 2 wakilnya. Kalau misalnya tidak akumulasi dari itu, mungkin Pak Prabowo tidak melakukan itu, tapi faktanya hari ini bahwa Pak Prabowo menerima masukan masyarakat, hari ini dibuktikan. Mas Danang, kalau tersangka Sony Sanjaya ini mengajukan diri sebagai justice kolaborator, apakah itu bisa membuka peluang untuk membuka? Semoga ya, kita harapkan ya Pak Sony ini buka-bukaan saja gitu. Buka-bukaan saja bagaimana soal seleksi SPPG-nya gitu ya. Siapa saja pemilik SPPG terafiliasi dengan ini. Karena ini kan informasi yang kami sampaikan, masyarakat sampaikan terserah, liputan media dikumpulin satu-satu gitu kan. Ini yang kemudian menjadi input dari kami. Sementara informasi dari BGN itu hampir tidak ada yang bisa kami gunakan saat ini. Jadi menurut saya yang paling mungkin untuk itu atur aja konflik kepentingannya gitu ya. Pimpinan BGN itu nggak boleh punya SPPG gitu ya. Tentara nggak boleh ngurus SPPG, makanya kami mengusulkan tentara itu nggak boleh keluar dari ini, nggak boleh masuk ke wilayah sipil, karena ini nanti akan menjadi persoalan. Sebab kalau kemudian yang jadi masalah ini jadi menurut SPPG Anda dengan tentara TNI ini nggak bisa lagi diadili, kan nunggu peradilan militer. Jadi inputnya dari Mas Danang adalah jangan tadi aparatur, kemudian juga orang-orang terdekat begitu ya yang penuh dengan konflik kepentingan ikut. Jangan kemudian ikut-ikut bikin SPPG, itu membuat itu konflik kepentingan. Dan ketika ada masalah susah untuk diselesaikan. Itu gimana Mas? Jangan sampai ada aparatur atau orang-orang dekat ini membuka dapur SPPG, karena kan tujuannya juga awalnya juga pengen melibatkan masyarakat ya. Kalau kayak gini pertanyaannya, masyarakatnya juga nggak kerja dong. Saya ingin menegaskan ya bahwa karena penerima manfaatnya banyak, tentu harus dilibatkan banyak partisipasi. Yang tidak boleh itu kan kalau pengelolaannya tidak jujur, melanggar aturan, terus kemudian ada penyimpangan di sana. Selama itu bisa dijamin, dan Pak Prabowo sangat tegas, begitu ada pelanggaran pasti beliau tindak. Jadi kalau kita berbicara soal transparansi, sekarang apa sih yang nggak transparan, Mbak? Hari ini dengan kondisi media sosial yang sangat cepat sekali ya, sampai di pelosok Papua pun kejadiannya hari ini kan
kita nggak bisa setiap orang sekarang bisa melaporkan dan setiap hari, setiap saat. Jadi sesuatu yang menurut saya tidak ada boleh lagi ditutup-tutupi dan itu terbuka secara umum hari ini kita saksikan gitu. Jadi kalau berkaca dari kasusnya mantan kepala BGN ini yang memperoleh 1 miliar satu hari ini kan berarti artinya fantastis sekali. Ya kita lihat ya bahwa sekarang kan tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Itu kalau kita menganggap seumpama misalnya ditutup-tutupi artinya kan itu nggak ketahuan. Pak Prabowo kan. Tapi kan siapa-siapanya juga harus dibuka, Mas. Ya kalau soal itu kita serahkan ke penegak hukum lah. Tentu penegak hukum yang yang paham ke wilayah sana ya. Karena sekarang kan sudah berjalan juga. Kita serahkan sepenuhnya dan Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menindak semua yang dianggap melakukan penyimpangan-penyimpangan. Jadi artinya adalah MBG masih lanjut terus dengan adanya salah satunya dilakukan efisiensi anggaran ya. Iya, masa program yang begitu baik ini, begitu mulia ini terhenti hanya karena oknum segelintir, 1-2 orang atau beberapa orang terus kemudian harus menghentikan program yang sangat bagus itu. Kan kita tidak fair juga gitu. Menganggap seolah-olah ini tidak ada gunanya nih program MBG ini. Menganggap bahwa ini adalah program pemborosan anggaran, itu tidak begitu juga modelnya. Karena jujur aja Mbak ya, program MBG ini tentu tidak hanya sekedar memberi makan. Tapi kalau Bapak turun ke bawah ya, bayangkan ya, para petani kita, para nelayan kita ikannya bisa laku, para peternak kita telurnya bisa laku, para petani misalnya sayuran-sayurannya, bahan bakunya, buah-buahannya, semuanya diambil dari bawah terus kemudian apakah itu tidak menghidupkan UMKM? Dalam situasi kondisi global yang tidak menentu ini Mbak, baik geoekonomi dan geopolitik kita yang situasinya unpredictable ini, itu semua bisa menopang Indonesia. Kalau berjalan dengan baik, UMKM itu bisa tumbuh subur, itu bisa menyelamatkan Indonesia Mas dalam kondisi ketidakpastian ini. Oke, singkat aja kalau gitu, MBG jalan terus, tapi salah satunya tadi efisiensi yang akan dievaluasi. Ya mestinya ini ya, saran saya pertama sih Bang Batra baca dulu laporan Celios ya, baca dulu laporan ICW supaya bisa efektif melakukan pengawasan. Yang kedua nih saya lihat aja nih di BGN ini cuma disebutkan misalnya nomor 1 Jawa Tengah, di Kebumen lalu SPPG Kebumen Buaya Nengah. Siapa pemiliknya, siapa pengelolanya, nggak ada informasi sama sekali. Dibuka saja deh itu aja gitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting. Sebelum kemudian ngatur konflik kepentingan ya, soalnya karena informasinya nggak ada susah juga kita ngomong kepentingan, apalagi Bang Batra kurang baca juga ini masalahnya. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih sudah kita tangkap pesannya Mas Danang Widyoko, Sekjen Transparency International Indonesia, dan juga Mas Batra Banu, juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Tetap bersama kami, saudara, di Sapa Indonesia Malam. Usai jeda kami kembali dengan informasi berdasarkan data Bloomberg pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Di pasar Spot Exchange menunjukkan nilai tukar rupiah hari ini dibuka pada level Rp18.064 per dolar AS. Aku Viva begitu murni. Jernih dari luar, sejuk dari dalam. Karena lahir dari sumber yang terjaga, disempurnakan oleh 7 tahap nanopurifikasi, memilih mineral baik, dan menjaga kemurnian di tiap teguknya. Sejuk banget. Murninya berasa. Inilah air untuk sejukkan hidup sepenuhnya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya dari Wings Food. Dulu setiap sholat lutut gue sakit banget. Sekarang gue sadar tulang sendi sehat itu penting. Kolagena dengan kolagen, vitamin A dan kalsium membantu mempertahankan kekuatan sendi, tulang, dan kesehatan kulit. Kolagena banyak banget manfaatnya. Kita anak Energen. Sukses dimulai dari sarapan bergizi lengkap. Energen, sarapan bergizi lengkap pilihan Alo Dokter. Ayo minum Energen. Kita anak Energen. Kalau misalnya yang biasa aja, kayak gini nih. Tapi kalau yang spesial, mie sedap, kari kental spesial. Resep baru. Wah, makin kental, rasanya makin spesial. Full of flavor. Cobain deh, resep baru mie sedap kari kental spesial dari Wings Food. Ini cerita aku bareng Isoplus. Selalu gerak dengan cepat. Tanpa sadar, banyak aktivitas bikin aku kehilangan ion. Berkeringat, jadi dehidrasi. Untung ada Isoplus dengan 7 ion. Ionnya lebih cepat diserap, tubuh langsung terhidrasi. Fokus cepat balik, aku bisa cepat beraktivitas lagi. Keep on moving with Isoplus. Hidrasi cepat, jaga performa. Dari Wings Food.